bagaimana mengenal Storyweaver. Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir, beliau adalah Bapak Raden Bambang Eko Sugihartadi, saat ini sebagai analis kebutuhan peningkatan kompetensi bahasa di Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, inilah beliau Bapak Eko Sugihartadi. Selamat pagi, Bapak. Ya, selamat pagi Bu Eri. Pak Eri. Itu Saya selalu punya terjadi, Pak. ibu, jadinya otomatis gitu. Oke. Ya, Bapak Ibu, nanti selama Bapak Eko menyajikan materi, Bapak Ibu jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh langsung bertanya ya Pak Eko ya. Jadi biar Ya, dengan interaksinya senang lebih hati. langsung. Oke, untuk efisiensi waktu, silakan kepada Bapak Eko untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Eri Trisna yang telah memfasilitasi saya dan Bu Emma. Selamat pagi Bu Emma. Kita bertemu lagi dalam ruang virtual. Selamat pagi Ibu dan Bapak sekalian. Om Swastiastu. Um, Senang sekali saya bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu sekalian sekarang. Karena sejujurnya ketika pertama kali Ibu dan Bapak hadir di hotel, saya tidak bertemu langsung dengan Ibu dan Bapak karena saya terus berdiam diri di kamar karena ada sesuatu. Jadi Ibu Emma ingin semua pasukan yang dari Jakarta itu dapat memberikan kontribusi langsung gitu kan ya, bertemu dengan Ibu dan Bapak sekalian. Tapi karena saya ternyata harus ada tamu, perut tidak enak badan bagian perut, jadinya ya selama 2 hari saya banyak berdiam di kamar. Jadi ini kesempatan kedua yang diberikan, mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi dan banyak bisa saling berkomunikasi ya Ibu dan Bapak. Baik, kita langsung saja. Seperti yang sudah disebutkan oleh Pak Eri barusan, bahwa kita akan berkenalan dengan Storyweaver. Seperti yang Ibu dan Bapak sudah ketahui kemarin, bahwa Storyweaver ini adalah sebuah portal yang dibuat oleh pihak organisasi nirlaba di India untuk memfasilitasi anak-anak, bukan hanya di India saja, tetapi di seluruh dunia, untuk bisa meningkatkan tingkat literasi. Jadi sebenarnya Storyweaver ini baru dibuat 2015, tetapi memang sudah luar biasa berkembang. Dan ternyata bukan hanya Badan Bahasa saja yang, kalau Badan Bahasa memang baru bekerja sama dengan Storyweaver dari tahun 2021 ini ya, Bu Emma. Tetapi untuk organisasi-organisasi lain di seluruh dunia itu sudah bekerja sama dengan Storyweaver dari sejak tahun-tahun sebelumnya. Saya akan izin untuk membuka berbagi tayang. Kalau sekilas Ibu melihat huruf-huruf seperti ini, jangan kaget ya Ibu dan Bapak, karena komputer saya menggunakan Windows Jepang. Jadi kalau misalkan ada yang berbahasa Jepang di sini, dengan senang hati saya ingin berkomunikasi dengan Ibu dan Bapak sekalian. Baik, saya akan buka Storyweaver-nya ya. Nah, baik, Ibu dan Bapak silakan acungkan tangan siapa yang sudah membuka halaman ini. Silakan. Ibu dan Bapak coba untuk mengacungkan tangan menggunakan fasilitas Zoom. Siapa yang sudah mencoba untuk masuk ke dalam portal Storyweaver ini? Ada?
Silakan Ibu bisa menggunakan fasilitas mengacungkan tangan atau secara audio saya sudah gitu, tidak apa-apa. Baik, baru Ibu Chandra, ada lagi yang sudah pernah? Baik. Oke, kalau misalkan itu mari kita bersama-sama untuk membuka ya. Jadi silakan Ibu membuka Storyweaver pakai bahasa Inggris .org.in sini. Nah, ini adalah tampilan awal yang akan Ibu dan Bapak hadapi ketika masuk ke dalam halaman awal Storyweaver. Nah, untuk bisa mengakses semua fitur yang ada di dalam ini, kita wajib untuk masuk dengan daftar. Daftar di sini ada Google, Facebook, dan nomor telepon. Tapi nomor telepon ini hanya khusus untuk India saja. Email bisa, tapi kita untuk lebih cepat masuk menggunakan Google atau Facebook saja. Baik, saya akan menggunakan ini, akun saya sendiri. Oh iya, tadi Pak Eri mungkin agak itu juga ya Pak Eri. Saya namanya panjang ya. Nama panggilan saya apa gitu kan. Ibu dan Bapak sekalian bisa memanggil saya dengan Eko saja ya. Jadi lebih mudah. Kalau teman-teman saya di kantor memanggil saya menggunakan singkatannya BE gitu ya. Kenapa Akang? Karena saya orang Sunda, makanya dibilangnya Akang. Baik. Nah, saya sudah masuk sekarang. Nah, ini adalah akun saya. Nah, apa yang akan bisa kita lakukan dengan Storyweaver ini? Banyak sekali, Ibu. Jadi kita nanti akan masuk ke halaman badan bahasanya sendiri, tetapi saya akan memperkenalkan fitur umum dari laman Storyweaver ini. Yang pertama, Ibu-ibu bisa melihat di sini, Ibu Bapak, kita mengarahkan ke read. Nah, di sini akan ada tema favorit. Tema favoritnya apa saja? Patut diketahui oleh Ibu dan Bapak sekalian bahwa semua cerita yang ada di Storyweaver ini menggunakan STEM. Apakah STEM itu? STEM itu berkaitan dengan, saya langsung saja sambil memperlihatkan kepada Ibu. Nah, jadi Ibu dan Bapak bisa sambil membaca ya. Oh ya, ini menggunakan bahasa Inggris, tidak apa-apa. STEM itu singkatan dari Science, Technology, Engineering, Art, dan Mathematics. Tapi kalau misalkan Ibu hanya S, T, E, dan M, STEM, nah itu juga bisa. Ya. Tetapi di sini ada A, ada Art-nya. STEM, STEAM, itu sama saja. Nah, semua yang ada di Storyweaver ini berdasarkan pendidikan berbasis STEM. Baik, makanya di sini selain ada family, friends gitu kan ya, ini kita bisa berganti bahasa juga, tapi untuk saat ini bahasa tampilan muka yang ada di Storyweaver baru ada bahasa ini saja. Mudah-mudahan sesegera mungkin ya Bu Emma kita bisa mendorong Storyweaver untuk bisa menerbitkan juga tampilan berbahasa Indonesia. Ya, tentunya bagaimana agar Storyweaver bisa menampilkan menu berbahasa Indonesia, jika banyak gitu ya yang membaca, yang mengakses Storyweaver ini dari Indonesia, tentunya Storyweaver akan memberikan akses menu menggunakan bahasa Indonesia juga. Baik, saat ini kita menggunakan bahasa Inggris saja ya. Di sini ada tema favoritnya apa saja. Nah, seperti yang tadi disebutkan ada STEM, di sini ada fiksi, ya, ada life skill, ada kemampuan, ada sains, natur, ada sekolah, kegiatan seperti apa, pengalaman, ya, dan misteri.
Kemudian ini bahasa-bahasanya, bahasa Indonesia belum ada di sini. Kenapa? Karena ya masyarakat Indonesia belum banyak yang mengakses ke Storyweaver. Bagaimana caranya? Ya mari kita bersama-sama membaca gitu kan ya, mengakses Storyweaver ini agar di sini ada bahasa trendingnya Indonesia gitu masuk ke sini. Gitu. Dan ini adalah level dari buku-buku yang ada di Storyweaver. Storyweaver menggunakan level yang sudah ada di PBB, menggunakan level bahasa ya, kemampuan bahasa untuk pendidikan anak itu dari level 1 sampai level 4. Tapi di sini Storyweaver juga menambahkan untuk pembaca yang sangat awal. Nanti kita akan membahas satu persatu mengenai levelan ini. Nah, dan yang lebih kerennya lagi dari Storyweaver ini yang tidak akan bisa kita dapatkan dari buku fisik adalah format dari buku yang ada di sini. Di sini ada 3 format yang Ibu bisa pilih, yaitu read along, video, dan GIF. Nah, nanti kita juga akan bahas satu persatu. Baik, ini adalah menu membaca. Kemudian ada menu menerjemahkan. Nah, menerjemahkan ini panjang, nanti kita akan bahas lagi sebelum ke menerjemahkan. Di sini juga ada membuat. Nah, membuat di sini Ibu seperti yang sudah Pak Eri. Nah, ini kan ya, saya izin untuk memperlihatkan bukunya Pak Eri. Ya, luar biasa. Pak Eri sudah menerbitkan buku Banjir berjudul Banjir Bukan Takdir. Nah, ini keren sekali. Nah, Pak Eri bisa menerbitkan buku ini, Anda saja ya, tetapi karena di sini Storyweaver itu adalah organisasi non-profit, jadi semua hasil karya yang dimasukkan ke dalam Storyweaver itu tidak boleh dikomersilkan. Jadi memang di sini tujuannya sangat mulia, hanya untuk memberikan fasilitas kepada anak-anak dunia untuk bisa membaca gitu kan ya, membuka wawasan seluas-luasnya. Nah, tapi profitnya ketika ibu dan bapak bisa masuk sebagai penulis atau misalkan sebagai ilustrator di dalam Storyweaver, ibu dan bapak mempunyai portofolio poinnya internasional. Dan seperti yang sudah ibu bapak ketahui, kalau misalkan sebagai guru, ibu mempunyai poin yang harus ibu bapak kejar ya. Nah, ibu bisa mencarinya melalui jalan membuat cerita atau misalkan menggambar di Storyweaver. Baik, ini ya buku Bapak Eri ini keren. Baik, nah saya akan langsung setelah dari menu ini, nah menu yang terakhir. Perhatikan Ibu dan Bapak, di sini ternyata Storyweaver betul-betul sangat memperhatikan pendidikan secara aktual. Karena di sini Storyweaver memberikan menu, yaitu program untuk literasi membaca di rumah ataupun membaca di kelas. Jadi Storyweaver memfasilitasi untuk saat ini memang hanya untuk di India saja, tetapi mereka sudah memfasilitasi anak-anak India untuk bisa belajar secara hibrid, bisa PJJ atau misalkan belajar di sekolah gitu kan ya. Ini kita lewat saja, tetapi ibu dan bapak harap mengetahui bahwa Storyweaver betul-betul sangat peduli dengan situasi pendidikan di dunia saat ini. Kemudian di sini ada untuk belajar seperti apa, masih menggunakan bahasa Hindi. Di sini juga program membacanya sudah ada bahasa Inggris ya. Nah, baik, dan untuk bukunya grade 1 sampai 8 ini berdasarkan dari kelas. Jadi kalau misalkan, mohon maaf saya loncat-loncat. Kalau misalkan ini berdasarkan dari kemampuan pembaca, nah, kalau kemampuan pembaca itu seperti ini, Ibu dan Bapak. Kelas 6 SD
ada yang sudah sangat mahir membaca, tetapi ada juga yang umur seorang anak 10 tahun itu masih terbata-bata membacanya, kan ya. Nah, level-level ini berdasarkan dari kemampuan membaca. Sedangkan kalau misalkan yang di sebelah kanan ini berdasarkan kelas. Karena di India kelasnya kelas 1 sampai kelas 8 dasarnya, makanya di sini menggunakan dasarnya 1 sampai 8. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, sekilas mengenai menu utama seperti itu. Apakah ada pertanyaan dulu? Silakan. Ya, nampaknya belum ada, Bapak. Mari kita lanjutkan dulu. Baik, oke. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, setelah kita berkenalan dengan menu utama, mari kita masuk ke pelevelan saja dulu. Baik, bagaimana cara Ibu untuk membaca, mencari buku berdasarkan kebutuhan Ibu dan Bapak di kelas ya. Nah, kita akan mulai, Ibu, mohon izin, Ibu dan Bapak yang hadir di sini mengajarnya di kelas apa saja ya, banyaknya? Oke. Silakan menulis di kolom chat. Baik, kelas 1, 2, 3, 6, 1, 5, 1, 2, 6, 1, 3, 1, 5. Oke. Baik, ada lagi ya. Wow, bervariasi ya. Kebetulan sekali. Baik. Kelas 1 sampai kelas 6 rentangnya ada. Kelas 3 juga ada rentangnya. Baik. Nah, saya akan memperkenalkan mengenai pelevelan yang ada di sini. Untuk bisa lebih jelasnya mungkin saya akan masuknya ke sini ya. Oh, di sini saja. Kita langsung di sini aja ya. Nah, baik. Ibu dan Bapak sekalian, kita masuk pada tadi izin sekali lagi saya arahkan ke menu utama membaca, kemudian saya pilih tadi yang explore books-nya emerging readers ya. Klik ini dan keluar tampilan yang sekarang ada di Ibu dan Bapak saksikan. Nah, setelah kita memilih salah satu level, nanti akan keluar filter ini, Ibu dan Bapak. Kita akan langsung menggunakan filter dulu. Nah, filter di sini kita bisa mencari bahasa yang kita inginkan. Ibu dan Bapak bisa, di sini tuh ada sekitar berapa bahasa ya? Sudah ada 380 bahasa kah yang sudah terinput di Storyweaver atau 180, saya lupa lagi. Tetapi bahasa Indonesia tentunya sudah ada. Dayak pun sudah ada. Bagaimana dengan bahasa Bali? Bahasa Bali pun sudah ada. Ya. Jadi Ibu dan Bapak sekalian sudah bisa menggunakan bahasa Storyweaver untuk bisa mengajarkan macam-macam pelajaran nih. Karena di SD ya, yang pasti sih di SD itu pembelajaran secara tematik, bahasa daerah, bahasa Indonesia, matematika, ataupun pembelajaran IPA mengenai alam itu sudah bisa masuk semuanya di Storyweaver. Tinggal mencari bagaimana cerita yang memang dibutuhkan. Baik, kita pilih dulu bahasa Indonesia. Nah, ketika kita memilih bahasa Indonesia, nanti yang keluar di sini hanya bahasa Indonesia saja, karena kita sudah menyaringnya melalui menu filter. Di sini hanya bahasa Indonesia saja. Oke. Kemudian levelnya, nah, secara sederhana ada di sini ya Ibu dan Bapak. Level 1. Level 1 itu berkaitan dengan kata-kata yang sangat familiar. Familiar di sini yang memang
sudah pembelajar gunakan di rumah. Jadi bukan di sekolah standarnya. Familiar words yang ada di sini adalah di rumah. Jadi kalau misalkan ada kata-kata berdiri, duduk, gitu kan, apakah itu sering digunakan di rumah? Kalau misalkan memang sering digunakan di rumah, itu gunakan. Kalau misalkan memang itu kira-kira hanya untuk perintah di sekolah, berarti itu tidak masuk ke dalam kata yang familiar bagi anak di level 1. Kemudian kata-katanya di sini masih diulang. Jadi seperti pengenalan warna gitu kan. Baju berwarna biru, balon berwarna merah. Kata-katanya seperti itu, sangat sederhana. Dengan katanya juga yang masih kurang dari 50 kata. Di sini masih ada keterangan sebenarnya. Kalau misalkan di Storyweaver sendiri, halaman buku yang ada di sini untuk level 1 itu maksimal 5. Kemudian menggunakan hurufnya huruf yang terbesar. Mari kita langsung melihatnya. Daripada kita melihat yang lain, mari kita langsung ke badan bahasanya ya. Nah, bagaimana kita untuk melihat terjemahan yang sudah badan bahasa kerjakan? Kita masuk ke publisher, Ibu dan Bapak. Di sini, Ibu dan Bapak akan melihat banyak afiliasi yang sudah bekerja sama dengan Storyweaver. Salah satunya adalah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Gitu ya. Silakan Ibu dan Bapak memilih ini dan akan keluarlah. Sudah ada 2 cerita ternyata. Bu Emma, ternyata baru ada 2 nih yang emergent readers-nya. Harus kita tambah lagi nih Bu ya. Ternyata baru 2 nih emergent readers-nya yang sudah kita terjemahkan dalam menggunakan kerjasama Badan Bahasa dan Storyweaver. Kita langsung masuk ya. Maaf Kang Eko, apaan itu tadi? Ternyata untuk level emergent readers itu tuh dari Badan Bahasa baru 2 Bu, baru 2 buku nih ternyata. Kita baru perbanyak lagi. Iya, kita perbanyak lagi Bu ya. Yang apa nih? Oh, emergent readers. Iya. Oke. Iya. Baik. Ya, boleh ditambah lagi. Iya, ini sebentar, ini ada Mbak Laras di sini. Oh iya. Mbak Laras, ini yang level 1 emergent readers itu baru 2 yang di Storyweaver. Hasil ini kita. Oke, nanti Kang Eko ya. Ini kebetulan ini nanti habis ini kan kita mau rapat dengan Storyweaver nih. Oh iya. Oke, nanti ya. Baik, tidak apa-apa. Oke. Jadi Bu Emma, Ibu dan Bapak sekalian sekarang sedang melakukan rapat juga secara literal dengan Storyweaver. Jadi saya di sini dan Pak Eri dan Ibu Bapak bercerita gitu kan ya, kita berkenalan dengan Storyweaver-nya. Bu Emma tadi dengan Mbak Laras dan tim itu sekarang sedang melakukan rapat untuk bisa untuk melakukan penambahan cerita, melakukan penambahan fitur dan sebagainya. Jadi Ibu dan Bapak tidak perlu khawatir, kok baru 2? Nah, ini juga tahun pertama, ingat. Dari 1.350 buku. Nah, ini baru tahun pertama. Nanti tahun 2024, bukan hanya di Storyweaver saja, Badan Bahasa akan menerbitkan 5.000 buku cerita anak. Silakan Ibu dan Bapak bisa memilihnya. Baik, kita akan masuk ke ceritanya sekarang. Nah, ini ada dua opsi ya, Ibu dan Bapak. Kita bisa menggunakan opsinya memindahkan halaman baru, membuka halaman baru, klik di luar quick view ya, akan seperti ini tampilannya. Nah, ini adalah tampilan jika Ibu dan Bapak membuka satu cerita dengan modenya halaman penuh.
Nanti saya akan salin tempel dulu ini. Akan saya kembalikan. Baik, saya buka kembali yang halaman penuh. Nah, Ibu dan Bapak, ini bisa membuka Storyweaver bukan hanya dari komputer saja ya. Ibu dan Bapak juga bisa membuka Storyweaver dari gawai yang lain. Bisa dari telepon pintar, bisa dari gawai tab, itu bisa. Silakan. Karena sudah difasilitasi oleh Storyweaver. Nah, kita akan buka dengan cara kedua. Cara kedua adalah menggunakan cara cepat lihat ya. Nah, ini Quick View. Kita akan buka Read New. Nah, ini Ibu dan Bapak, tandanya jika sebuah cerita di Storyweaver sudah diterjemahkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek Indonesia. Ini ada lambangnya. Baik. Nah, Ibu dan Bapak, jika memang ada tulisan yang bertimpa seperti ini jangan khawatir, karena tampilan seperti ini itu biasanya ini tergantung dari kecepatan atau misalkan dari bandwidth Ibu dan Bapak gitu kan ya. Kalau misalkan Ibu dan Bapak merefresh, ini mungkin bisa tersimpan di bawah. Karena harusnya tulisan-tulisan ini itu tidak bertimpa dengan gambar. Coba saya akan refresh lagi halaman saya. Oke, nanti kalau misalkan masih bertimpa seperti ini, Ibu bisa meng-highlight ya, dengan mengarahkan itunya, mengarahkan kursor ke tikusnya, dan di sini bisa terlihat judulnya apa, kemudian publishernya, penerbit aslinya dari mana, lalu untuk pembuatnya, penulisnya itu siapa. Dalam hal ini penulisnya itu secara lembaga ya. Kemudian ilustratornya siapa, dan untuk penerjemahnya adalah siapa. Nah, Ibu dan Bapak juga nanti bisa berkontribusi jika Ibu mau menerjemahkan Storyweaver cerita apapun juga ke dalam bahasa Bali. Nanti kita akan lihat menunya secara singkat. Nah, Ibu dan Bapak juga nanti bisa tertulis namanya di sini jika nanti menerjemahkan suatu cerita yang ada di Storyweaver. Baik. Nah, ini adalah untuk level 1 yang emergent reads ya. Jadi hanya satu kalimat dengan gambar yang cerah, Ibu dan Bapak. Jadi gambarnya itu tidak akan ada distorsi warna dan sebagainya. Warna itu akan jelas dengan objek yang besar, dengan tulisan yang besar, kalimat yang juga hanya satu dengan besar hurufnya juga yang di sini ada settingan hurufnya ya. Di Storyweaver itu ada sangat besar, ada medium, ada normal, dan sangat kecil. Nah, ini otomatis kalau misalkan untuk level 1 itu yang emergent reads, ini akan besar. Singa berlari, sapi berjalan, bebek-bebek berenang dalam genangan air. Berang-berang naik ke darat. Ini sangat sederhana. Gajah mendorong batang pohon. Kuda menarik pedati. Ular melata di tanah. Burung-burung terbang di langit. Nah, oke. Endingnya seperti ini.
Nah, izin Bapak dan Ibu, ayo kita agar lebih komunikatif. Silakan siapa yang bisa, yang ingin memberikan pendapatnya mengenai cerita ini. Silakan, Ibu dan Bapak. Ya, silakan Bapak Ibu memberikan tanggapannya tentang cerita ini. Nah, siapa tahu di antara kita nanti akan ada yang menjadi penerjemah gitu ya Pak Bang ya Pak Eko ya, penerjemahkan Ya, cerita ke bahasa Bali. Ya. ke penerjemah saja sebagai penulis. Silakan Ya. Ibu dan Bapak, siapa? Ya. Atau boleh saya tunjuk? Silakan Bapak. Boleh. Oke. Ibu Muryani. Ibu Muryani, apa yang bisa Ibu ambil dari cerita ini? Bagaimana tanggapan Ibu mengenai cerita ini? Ya, silakan Bu Made Muryani. Jika bukan Ibu Muryani, siapa? Silakan. Boleh. Di sini ada Pak Dewo Bagus, Putu Edwin, silakan Iya. ya. Maaf Bapak Eko. Oh ini Dari Bu Muryani tadi sudah saya hadir. masuk, Pak, belum sempat nyimak semuanya. Nih mohon maaf nih. Oh tidak apa-apa, Ibu. Oh, nyambil soalnya nih Pak, maaf. Nggak apa-apa Ibu. Nyambil dari tadi di kelas nih, jadi kesana kemari. Mohon maaf tidak menyimak seluruhnya. Tidak apa-apa. Maaf Bapaknya. Ya, baik, silakan Ibu dan Bapak, siapa yang mau memberikan tanggapannya mengenai cerita ini? Baik, saya Bapak. Tadi karena sudah ditunjuk oleh Pak Eri ini. Baik, Pak Dewo, silakan. Iya. Jadi semalam kita juga sempat ngobrol ini. Jadi kalau melihat isi cerita, Pak ya, kalau kita lihat dari isi cerita, jadi ceritanya ini memang untuk pembaca awal, benar-benar pembaca awal. Nah, kemudian kalau melihat ke tema, ini lebih banyak temanya itu adalah bagaimana cara hewan bergerak. Jadi lingkungan hidup hewan juga di sini masuk. Jadi ya, jadi ini kalau kita hubungkan ke STEM, sains, teknologi, kemudian engineering maupun matematikanya, ini lebih cenderung ke sainsnya. Jadi lebih cenderung buku ini terintegrasi dengan sains. Jadi mengenal hewan di sini bagus sekali. Nah, hanya saja mungkin kalau saya ini bisa saya koreksi, Pak. Mungkin di sini tampilan ini seperti di di cover gini, mungkin ini tulisan penulis, penterjemah, ilustrator. Nah, itu tidak kelihatan di situ. Ya, betul Pak Dewo Bagus. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Ya, makasih Pak Dewo Bagus. Ada lagi yang ingin menanggapi mengenai cerita ini? Ada tambahan? Nampaknya masih malu-malu, Bapak. Masih pagi. Silakan Pak dilanjutkan. Ya, baik. Jadi betul sekali yang disebutkan oleh Pak Dewo Bagus tadi, bahwa memang di sini saya pun juga akan nanti membicarakannya ya kepada teman-teman yang memang nanti berkomunikasi dengan pihak Storyweaver. Ini memang harusnya di bawah, ya. Ini harusnya ada di bagian sebelah sini. Ini memang perlu jadi catatan, nanti akan kami sampaikan kepada pihak Storyweaver. Baik, terima kasih. Nah, kemudian untuk ceritanya sendiri, memang betul di sini ada 2 poin yang bisa kita lihat. Pertama adalah pengenalan hewan. Ya, kemudian di sini pengenalan kata kerja. Jadi kegiatan yang bisa kita lakukan. Jadi kalau misalkan di sini singa berlari, mungkin di sini kita bisa ganti dengan kata lain, aku berlari, teman berlari. Iya. Kalau misalkan mau hewan-hewan yang lain, apalagi yang bisa berlari? Kucing berlari, anjing berlari. Nah, jadi kita bisa sambil memberikan
memberikan materi yang sederhana tetapi bisa diberikan menjadi bahan yang saya akan lari dulu ke dalam karena baterainya habis. Coba mudah-mudahan sekarang tidak gelap. Kelihatan kok. Kelihatan ya? Kelihatan. Iya. Nah, ini kelihatan kelihatan gelap. Maaf. Mohon maaf ya Ibu dan Bapak. Berapa ini? Oke. Nah, karena di sini tampilan utamanya bukan saya, jadi tidak apa-apa ya Ibu dan Bapak. Di sini Siga berlari tadi ya, anjing berlari, kucing berlari. Nah, gitu kan. Seperti ini, sapi berjalan. Ayo kita ganti yuk anak-anak yang berjalan apalagi gitu kan ya. Aku berjalan, Pak Guru berjalan, Ibu Guru berjalan. Kita bisa menggunakan kalimat-kalimat sederhana ini dan kemudian kata satu katanya kita bisa ganti. Nah, siswa juga bisa mencoba untuk menggantinya. Saya akan masuk lagi ke sini. Nah, nanti ketika Ibu dan Bapak membuat cerita anak seperti ini, ya, singa berlari. Nah, ini kan hanya subjek dan predikat. Sapi berjalan, subjek predikat. Nah, ini juga jika memang seperti ini, gitu kan ya, pada halaman-halaman awal, Ibu dan Bapak di sini bisa saja bebek-bebek berenang. Cukup gitu, titik gitu kan, bebek-bebek berenang. Dalam genangan air seperti ini adalah keterangan. Sebenarnya bisa saja di sini kan sapi berjalan di jalan setapak, bisa saja, gitu kan kita menambahkan singa berlari di padang rumput, boleh kan? Nah, tetapi agar Ibu dan Bapak di sini bisa memberikan pengenalan kalimat, gambar gitu kan yang memang secara konsisten, Ibu dan Bapak bisa menuliskan di sini hanya bebek-bebek berenang. Dan coba kita lihat sini, berang-berang naik ke darat. Oke, berang-berang naiknya kemana? Ke darat. Nah, ini adalah untuk cerita di level 1. Nah, saya akan langsung pada akhir cerita ini. Nah, Ibu dan Bapak setelah melihat seperti ini, nanti ketika Ibu mencet tombol akhir, nanti akan otomatis ada survei. Nah, memberikan kesan terhadap suatu cerita. Ibu tidak akan bisa keluar dari halaman ini jika Ibu dan Bapak tidak memilih salah satu dari sini. Jadi saya akan pilih suka sekali gitu kan ya, dan saya akan klik submit. Nah, kerennya dari Storyweaver, nanti setelah Ibu dan Bapak selesai membacakan atau memperlihatkan satu cerita, nanti Storyweaver akan memberikan pilihan opsi cepat kepada Ibu dan Bapak seperti ini. Tetapi ini opsi cepat di sini levelnya sangat bervariasi ya. 1, 2, 3, 4. Jadi Ibu bisa langsung keluar saja dan Ibu Bapak bisa langsung memilih cerita yang lain. Oke, ini adalah untuk yang level 1, yang emergent readers. Nah, kalau Ibu dan Bapak ingin, karena di sini ada kelas 3 dan kelas 6, mari kita coba untuk level yang lain ya. Saya akan hapus filternya untuk yang level 1 ini. Saya akan tetap mempertahankan untuk ceritanya yang berasal dari Badan Bahasa serta menggunakan bahasa Indonesia. Saya akan masuk ke level yang lain. Saya akan pilih level yang lain. Nah, level 1 ini adalah kata yang sederhana, masih mudah, menggunakan kata yang berulang juga dan kurang dari 250 kata. Nah, kata-kata yang ada di sini, ini Ibu dan Bapak bisa mulai memperkenalkan kehidupan sehari-hari.
Nah, ini adalah kehidupan sehari-hari. Seperti apa? Misal gitu kan. Anak-anak bermain petak umpet gitu kan, makan bubur. Nah, dari judul-judulnya juga ini adalah cerita-cerita yang memang berkaitan dengan sehari-hari. Kalau misalkan ini awas ada harimau, wah ini dengan hewan-hewan seperti apa? Ini kan Bema si penidur. Oh, gitu kan. Kegiatannya ada kata kerjanya adalah kata kerja sehari-hari. Baik level 1 seperti itu, saya pindahkan ke level 2. Level 2 di sini para pembaca sudah diajak untuk berpikir secara masih secara visual ya, belum abstrak. Nah, jadi apa yang memang ada di dalam sini, misal ini semua salah si kucing, ini lucu sekali ceritanya. Mari kita lihat. Halaman pada level 2 ini bisa hingga 12 halaman. Di sini 10 halaman karena ada cover ya dan halaman akhir. Oh, Ibu dan Bapak bisa juga menggunakan menu ini ya. Ini ada full screen. Nah, seperti ini nanti tampilannya. Kita buka. Ceritanya ada, mengapa PR-mu tidak kamu kerjakan? Ini semua salah si kucing, Bu Guru. Mari kita sambil baca ya. Saya tidak akan membacakannya. Mari kita membaca bersama-sama. Jadi ada, nah, jika si kucing tidak terjebak di atas pohon, saya tidak perlu membaca tangga untuk membawanya turun. Oke. Ternyata si kucingnya halaman kedua seperti ini. Jika saya tidak memakai tangga, saya tidak perlu memperbaikinya. Jika saya tidak memperbaiki tangga, saya tidak akan membangunkan adik bayi dari tidurnya. Jika saya tidak membangunkan adik bayi yang sedang tidur, ibu tidak akan bergegas meninggalkan dapur. Jika ibu tidak bergegas meninggalkan dapur, seekor monyet tidak akan masuk. Jika monyet tidak masuk ke dapur, dia tidak akan melahap semua makanan. Jika monyet tidak melahap semua makanan, ayah tidak akan membeli kari ayam dan daging panggang di kedai makanan. Jika ayah tidak membeli kari ayam dan daging panggang di kedai makanan, anjing tidak akan mengikutinya sampai rumah. Jika anjing tidak mengikutinya sampai rumah, dia tidak akan memakan buku PR saya. Oh, baiklah, saya mengerti sekarang. Jadi maksud dari ceritamu adalah anjing telah memakan buku PR-mu, bukan? Iya, Bu Guru. Ini semua salah si kucing. Oke, silakan Ibu dan Bapak. Siapa yang memberi tanggapan dan hal apa yang disampaikan, yang ingin disampaikan di dalam cerita buku ini? Silakan. Boleh Pak Eri mungkin bisa memilih Ibu dan Bapak guru yang ada di sini. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, silakan yang bersedia dulu. Oke, ya. Ada Bu Mawar menuliskan di dalam chat. Oke, silakan Bu Mawar bisa memberikan tanggapan secara langsung. Diaktifkan di mikrofonnya. Silakan Bu Mawar dari SD 28 Dangri. Oke, selamat pagi Bapak. Jadi maaf tidak mengaktifkan kamera. Nah, selamat pagi Bu Mawar, silakan. Ya, jadi dari cerita tadi setelah dibaca bahwa si anak ini benar-benar kreatif ya. Jadi selain jadi pengetahuannya itu enggak dalam membuat alasan itu, jadi biar nggak dimarahi sama orang tuanya, dia tuh membuat alasan dengan kreatif yang dia dilihat sebelumnya. Jadi sebenarnya bagus ya. Jadi
itu kayak modal awal untuk literasi anak-anak. Jadi komunikasinya sudah baik, menjelaskan, sehingga itu jadi kayak anaknya itu udah punya bibit dalam berliterasi. Baik, terima kasih Bu Mawar. Ya. Ada lagi Bu yang mau disampaikan? Tidak ada, cukup segitu aja. Saya sangat menikmati ya ceritanya. Jadi ada anak kreatif seperti itu menjawab pertanyaan dari ibunya, yang bahkan orang lain itu jadi kayak kalau anak-anak itu memang ajaib ya. Jadi dia sering mengeluarkan kata-kata yang tidak masuk akal, tetapi mereka memang mengalaminya gitu. Jadi saya memang kayak kadang shock gitu punya anak. Misalnya dia tuh setiap saya kasih pertanyaan, dia tuh jawabnya jauh sekali ya, karena memang mereka tuh mengalaminya bersama dengan imajinasinya gitu. Iya, betul sekali Bu Mawar. Saya punya anak 7 tahun sekarang, mau 7 tahun. Itu sekarang sedang pandai-pandainya untuk memberikan alasan. Sebenarnya dia mengerti, tapi ya apapun alasannya, kayak tidak mau mengerjakan sesuatu, ya apa aja alasannya. Itu hal-hal semacam itu bisa dijadikan pengalaman yang bisa dituangkan dalam cerita, gitu kan. Baik, terima kasih Bu Mawar. Ada lagi yang mau memberikan pendapat mengenai cerita ini? Ini bapak-bapaknya Pak ya. Ini ada Pak Lanang Aryanata. Silakan Pak Lanang diberikan responnya. Siap Silakan, Pak Edi dan Pak Eko, selamat pagi. Selamat pagi. Kesempatan yang bagus ini. Dari cerita tersebut dapat saya lihat ada kaitan antara gambar halaman 1 dan berikutnya itu saling berkaitan, sehingga akhirnya ketemu titik terang di mana penyebabnya, apa masalahnya. Nah, jadi anak-anak diajak untuk mengaitkan antara gambar 1 atau cerita atau halaman 1 dengan halaman yang berikutnya. Itu yang saya lihat, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lanang gitu ya. Oke, banyak sekali kan ya. Ada lagi yang mau memberikan tanggapan? Tambahan juga Bapak. Baik, Ibu Nikoma silakan. Ini Ibu Mawar masih. Oh, Bu Mawar, baik. Ya, jadi kan buku cerita anak itu kan nggak semata-mata dibaca oleh anak ya. Jadi kadang-kala juga orang tua ikut membaca buku anak ya. Karena sebelum diberikan ke anak pasti kita ikut membaca dulu. Nah, di sini kita juga kayak belajar bahwa kalau misalnya seorang ibu itu kan dengan kegiatan rutinitasnya itu terlalu penuh ya. Jadi tidak sempat dia itu menerima alasan dari anak-anak. Nah, setelah membaca buku ini, saya baru ngeh gitu, baru sadar, oh iya anak saya tuh sering beralasan. Beralasannya tuh terlalu berimajinasi ya. Padahal memang seperti itu, cuma dihiperbolakan ya. Jadi kita sadar bahwa anak itu sebenarnya belajar berliterasi di sana gitu. Jadi seharusnya kita kayak mendengarkan alasannya, bukan langsung memarahinya gitu. Wah, luar biasa Ibu Mawar. Keren sekali. Baik ya, kita mulai hangat nih pembicaraan kita. Oke, silakan lagi, ada lagi. Wah, oke. Baik, luar biasa. Terima kasih kepada Ibu Mawar, kepada Pak Lanang ya. Jadi betul sekali yang sudah disampaikan oleh Ibu dan Bapak sekalian bahwa cerita ini memang seperti yang sudah disebutkan tadi. Ini sangat menarik, gitu kan. Kalau misalkan dari sudut pandang psikologi anak, memang ini adalah kegiatan kata-kata yang memang dikeluarkan oleh anak, gitu ya. Apakah orang-orang dewasa melakukan alasan seperti ini juga? Kalau misalkan kita refleksikan kembali, jadi kita seperti anak-anak atau anak-anak yang seperti orang dewasa. Nah, kita bisa melakukan refleksi diri seperti itu. Yaitu untuk orang dewasa, ya sudah orang dewasa. Tapi kalau misalkan untuk anak-anak memang mereka berimajinasi dengan semua apapun yang mereka lihat. Nah, dalam hal ini adalah level 2 secara visual. Jadi gambarnya betul-betul di sini bercerita gitu kan ya. Kucing naik ke atas. Si anak ini mau menolongnya. Tetapi ternyata tangganya, beberapa anak tangganya hilang sehingga dia tidak bisa menolong langsung. Oleh karena itu dia harus memperbaiki dulu anak tangganya. Ketika dia memperbaiki anak tangga, ternyata suara ketukan palunya itu membangunkan adiknya ya atau anaknya, bayi gitu ya, adik bayi yang sedang tidur.
Nah, kemudian karena anaknya anaknya teriak-teriak gitu kan, ibunya lari dari dapur sehingga dapurnya kosong dan di situ ada ada kesempatan si monyet untuk masuk gitu kan. Terus dan terus. Nah, ada satu model pola kalimat di sini yang memang bisa kita perkenalkan kepada anak-anak kita, yaitu pola sebab akibat. Kan ya, jika ibu dan bapak melihat di sini, kata pertamanya adalah jika. Jika A, maka akan menjadi B. Jika A, maka akan menjadi B. Jika A akan menjadi B, gitu kan ya. Nah, itu akan terus berulang. Nah, jadi selain ibu dan bapak di sini memperhatikan dari sudut psikologisnya, dari sudut kegiatan sehari-harinya, ibu dan bapak juga bisa melihat di sini dari kegiatan berbahasanya. Bahasa apa yang dipakai di sini? Jika pada cerita pertama tadi kita hewan, singa berlari, bebek berenang, gitu kan ya? Itu adalah subjek dengan predikat. Kata kerjanya apa? Kalau misalkan di sini adalah pola kalimat sebab akibat. Nah, gitu. Nah, lalu ketika ibu dan bapak melihat dari dua cerita ini saja, saya akan tutup. Kira-kira ibu melihat tema yang ada di dua cerita tersebut, apakah hanya satu atau misalkan lebih dari satu? Silakan, ibu dan bapak bisa menuliskan dalam kotak percakapan. Nah, saya ulang lagi ya. Setelah melihat dari kedua cerita tadi, alur cerita yang ada di dua cerita tersebut, apakah itu lurus atau bercabang? Silakan, ibu dan bapak bisa menuliskannya dalam kotak percakapan. Saya belum melihat nih. Apakah pertanyaan saya dirasa kurang dimengerti, Pak Eri? Tadi cerita pertamanya kayaknya saya kelewatan deh, Pak. Oh gitu, baik. Cerita yang pertama tentang yang mana ya? Yang hewan ini tadi. Oh iya, yang hewan itu. Ya, yang ini gitu kan ya? Yang gambar, oh ya ya. Kalau tema udah pasti beda, Pak ya? Iya. Karena penokohannya kan berbeda gitu. Kalau udah tokohnya berbeda, temanya juga pasti berbeda. Baik, terima kasih Bu Mawar. Mungkin yang satu yang cerita yang gambar yang pertama itu mungkin temanya itu tentang kehidupan apa ya, kayak kebersamaan binatang di hutan gitu ya. Baik, oke, betul sekali. Kemudian kalau yang kedua ini pengalamanku di rumah gitu mungkin temanya. Baik, terima kasih Bu Mawar. Betul. Oke, itu adalah tema ya. Kita lihat dari tema. Satu temanya. Kita jika melihat dari tema, karena di sini adalah unsur intrinsik dari cerita, temanya hanya ada satu, mengenai kegiatan. Kegiatannya di sini kita bisa melihat ini adalah kegiatan sehari-hari, sangat sehari-hari. Kan ya. Perbaikan, menangis, memasak. Kalau misalkan di sana, karena ini India, monyet karena kan sering, mungkin di Bali juga monyet, apakah banyak gitu kan ya, masuk ke rumah gitu? Mohon maaf, masih banyak kan? Kalau masuk ke rumah, semoga tidak, Pak ya. Biasanya itu terkumpul di suatu tempat seperti di daerah Sange gitu ya. Tapi kalau misalkan di daerah secara umum tidak ya, Pak Eri? Iya. Ya. Mungkin kalau dilihat dari
kedekatan budaya karena di ini India ya. Mungkin ada beberapa persamaan yang bisa budayanya mungkin bisa dekat-dekat dengan Bali ya mungkin Pak Eri. Karena di sini ada monyet juga gitu kan ya kehidupannya. Karena di sini kan kalau misalkan di Jawa lebih banyaknya kan mungkin masyarakat itu lebih dekat dengan kucing mungkin kan ya. Dengan tikus. Dengan tikus pasti gitu kan ya. Kalau misalkan di Jawa monyetnya sudah jarang, tapi kan kalau di Bali itu walaupun di beberapa tempat berkumpul masih banyak gitu kan. Nah ini mungkin kedekatan budaya antara India sama Hindu dengan Bali bisa diperkenalkan lebih mudah gitu kepada anak-anak. Kan ini adalah tema kehidupan sehari-hari. Kemudian ini kehidupan hewan gitu kan. Nah, maksud yang ingin saya tekankan atau misalkan garis bawahi di sini Ibu dan Bapak, ketika Ibu dan Bapak nanti ingin membuat sebuah cerita anak, nah izin ini bukan berarti saya pernah membuat cerita anak, tidak gitu kan, tapi karena banyak membaca dan memang dalam studi latar pendidikan saya juga ini pendidikan untuk usia dini gitu walaupun bahasa asing. Nah, Ibu dan Bapak di sini bisa membuat sebuah cerita anak, tidak perlu memikirkan banyak hal, tidak perlu memikirkan banyak ini mau seperti apa settingnya. Kita mempunyai niat untuk memberikan sesuatu kepada pembaca, dalam hal ini siswa-siswa kita. Tetapi mari kita lihat apakah sesuatu hal yang kita akan berikan itu bisa diterima baik atau tidak gitu kan ya pada siswa. Nah, ketika kita membuat sebuah cerita, yang satu hal ya penting yang Ibu Bapak garis bawahi adalah buatlah cerita anak dengan tema linear untuk saat ini. Jadi tema linear di sini adalah ceritanya cerita sederhana saja. Ini untuk kelas 1 ya, atau misalkan untuk TK untuk ketika dibacakan untuk yang ini. Gambarnya 1, kemudian di sini singa berlari. Cukup begini. Nanti Ibu dan Bapak bisa menambahkan deskripsinya itu melalui lisan. Tapi kalau misalkan di tulisan di sini, Ibu dan Bapak menuliskannya sederhana saja. Kemudian di sini juga linear kan. Jadi linear itu dari awal sampai akhir itu mungkin bagi kita sih dirasanya itu tidak menarik. Tetapi kalau misalkan untuk anak itu adalah pengalaman pertama buat mereka gitu kan. Sehingga mari kita berikan sebuah pengalaman pertama itu yang tidak membuat mereka terlalu kenyang. Berikan mereka sesuai dengan porsinya. Seperti ini, bebek sederhana. Baik. Ini sudah sama Pak Eri sudah dicolek ini. Sampai pukul berapa gitu kan ya? Gitu kan. Iya. Baik. Jadi saya akan percepat saja karena ini sebenarnya hanya untuk memperkenalkan. Sebelum lanjut ada pertanyaan di chat. Bagaimana? Oh, baik. Ya, mohon ditanggapi. Terima kasih. Iya. Mohon maaf Bapak, mau bertanya untuk setting ke bahasa Indonesia di Storyweaver seperti layar, bagaimana caranya ya? Oh baik. Dari Pak Chandra ya. Terima kasih. Jadi Pak Chandra, mungkin kita akan ulang dulu, kita masuk fokus lagi ke Storyweaver-nya. Nah, jadi di Storyweaver ini, untuk menu utamanya itu hanya tersedia dari beberapa bahasa ini saja. Bahasa Inggris, bahasa Arab, Spanyol, maaf ini bahasa apa saja ya.
Arabnya ada 2. Ada Perancis, serta ini bahasa Hindi dia. Nah, sedangkan kalau misalkan bahasa Indonesia di sini, Ibu dan Bapak perlu memilih bahasa. Saya ulang. Bahasa dalam ceritanya tersebut. Saya pilih misal, ketika pilih menu utama, masuk ke level 1. Nah, senjata utamanya Bapak dan Ibu untuk bisa memberikan pilihan bacaan kepada pembaca adalah melalui filter. Jadi Bapak pilih bahasa Indonesia di sini. Nah, atau mau kita coba bahasa Bali? Boleh, Pak. Boleh, kita pilih ya bahasa Bali. Tapi badan bahasa tidak ada nih. Oke, kita pilih bahasa Bali. Nah, oke. Bahasa Bali untuk level 1 ini ada 2 gitu. Ini bahasanya ya, ceritanya. Nah, kita kalau misalkan mau pilih bahasa Indonesia, kita keluarkan dulu, batalkan bahasanya, kemudian kita pilih bahasa yang lain, dalam hal ini bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia sangat banyak ya Ibu dan Bapak. Jadi sebelum Badan Bahasa bekerja sama dengan Storyweaver, teman-teman Ibu dan Bapak dari seluruh Indonesia itu sudah memberikan kontribusi sebagai penerjemah di sini. Kalau misalkan kita alihkan sampai ke bawah, kita buka kembali, ini sangat banyak Ibu dan Bapak. Bahkan ada beberapa cerita yang itu diterjemahkan dalam bahasa yang sama oleh orang yang berbeda. Itu adalah kelebihan Storyweaver, sehingga Ibu dan Bapak bisa memberikan alternatif ya kepada anak-anak. Oh, ini ceritanya seperti ini dengan bahasanya seperti ini. Jadi Ibu dan Bapak jangan berkecil hati jika di dalam Storyweaver ini Bapak ingin menerjemahkan ya suatu cerita gitu. Ternyata cerita itu sudah ada. Nah, Bapak tidak perlu khawatir, Bapak bisa langsung menerjemahkan juga cerita tersebut dalam bahasa yang sama seperti yang sudah dilakukan oleh penerjemah yang lain, tetapi bahasanya berbeda. Itu tidak apa-apa. Kan ya, seperti tadi bahasa Bali, saya langsung loncat. Biasa sih saya memang pengen. Nah, gitu kan. Nih, bahasa Balinya dari sebuah cerita ini. Nah, Ibu dan Bapak bisa melihat judul aslinya ini. Ini semuanya adalah tautan. Jadi ketika kita membuka, nah, ini adalah bahasa aslinya Ibu dan Bapak. Baik. Terlihat 2 cerita ya, 2 tampilan di sini. Ini adalah bahasa Bali. Hasil terjemahannya ini adalah cerita asli. Kalau cerita asli, ini akan terlihatnya penulis dan ilustrator. Tapi kalau misalkan di sini, penulis, ilustrator, dan penerjemah. Nah, Ibu dan Bapak ingin menerjemahkan cerita yang sama. Nah, Ibu, mari kita langsung masuk ke menu menerjemahkan. Nah, Ibu dan Bapak bisa langsung menerjemahkan menggunakan menu ini. Translate di Story. Nah, mari kita terjemahkan ke dalam bahasa
Bali. Nah, ada dua cara yang Ibu bisa lakukan di Storyweaver, yaitu menerjemahkan dengan diambil dulu, di-download dulu ceritanya, kemudian Ibu terjemahkan, atau bisa langsung. Dalam hal ini saya akan memperkenalkan langsung saja ya dalam Storyweaver-nya. Translate. Nah, nanti akan ada tanda seperti ini, bahwa translasi buku ini sudah ada terjemahannya dalam bahasa Bali. Kan? Ini adalah untuk pengingat saja Ibu dan Bapak. Tapi kalau misalkan Ibu dan Bapak memang ingin menerjemahkan dengan versi Ibu karena kira-kira bahasa versi yang pertama itu bahasa Balinya ada yang kurang nih dari bahasa aslinya gitu kan ya. Saya ingin memperbaikinya atau misalkan memberikan nuansa yang berbeda, silakan. Kita akan coba untuk mentranslasikannya. Maaf. Oke. Ini belum keluar ya. Nah, ini keluar. Baik, jadi Ibu dan Bapak bisa menerjemahkan langsung ceritanya. Ini adalah cerita asli. Ini adalah tampilan untuk Ibu tuliskan terjemahannya di sini. Karena ini baru pertama kali, jadi banyak ini ya. Tapi tidak apa-apa, Ibu bisa melihat fitur-fitur seperti apa, saya akan lewat. Nah, Ibu langsung bisa menuliskan. Mohon maaf, ini bahasa Balinya apa nih? Bahasa Indonesia saja ya, gitu kan. Ceritanya ini adalah bahasa Bali, tetapi ini sini bahasa Indonesia. Saya tidak bisa bahasa Bali, mohon maaf. Boleh pakai bahasa Bali, dibantu Pak Eri mungkin. Oh, di sini boleh minta itunya Bu, minta apanya? Bisa ditolong diketikkan di sini di kotak ini, nanti saya salin tempel ke dalam sini ya Bu. Ya, silakan Ibu di kolom chat ya bahasa Bali. Ibu dan Bapak, ayo kita bersama untuk menerjemahkan satu cerita inilah. Ayo. Bundi. Baik, ini dari Pak Eri ya. Nah, saya masukkan. Ini untuk halaman pertama. Kemudian saya klik lanjut. Nah, terjemahkannya apa lagi nih? Dan dengan lan aja. Dan dengan kedis gitu ya. Ayo Pak Heri. Nah, ini baik dari Pak Lanang nih sekarang. Baik. Oke. Nah, di sini sambil kita lihat ini ya. Di sini ada preview, ada save gitu. Terus ada besar. Nah, ada besar ini juga Ibu dan Bapak. Karena ini adalah cerita awal, sebaiknya ini menggunakan huruf yang paling besar. Nah, ini adalah huruf yang paling besar gitu kan. Mohon maaf, ini dari Bu Yeni, ini untuk halaman berapa nih? Itu sama Pak untuk halaman 2. Oh, untuk halaman 2. Ya, bahasa Bali juga ada. Sesama bahasa Bali ada banyak gitu. Ya, ada kasar, ada halus gitu. Baik, ini tidak apa-apa ya. Ya, sama saja. Baik. Nah, ini saya besarkan dulu. Jadi karena ini untuk level awal ya Ibu dan Bapak, hurufnya juga silakan dibesarkan ya, paling besar. Baik, kita lihat. Nah,
Untuk halaman 3 silakan Ibu dan Bapak. Kang Eko, maaf. Ya, Itu Ibu. tadi ada catatan di chat dari Ibu siapa tadi? Ibu Yeni ya? Ya. Ibu siapa ya ini? Oh, Ibu Yeni. Kalau untuk anak seusia ini kayaknya lebih enak bahasa sehari-hari. Coba kita lihat lagi tadi terjemahannya. Ini sekalian kita lihat dari segi terjemahan ya. Oh, baik, Ibu. Jadi baik, dari halaman awal ya. Ini adalah halaman pertama ini. Ya. Ini bukan, ini halaman kedua ini. Ini halaman kedua. Nah, ini halaman pertama. Oke. Yang ini apakah saya setuju dengan Ibu Yani untuk anak-anak usia ini lebih bagus bahasa sehari-hari dan bahasa anak-anak ya, gitu. Kira-kira Bunti demen gimana nih bacanya? Meplalianan, ngajak kupu-kupu. Meplalianan, ngajak kupu-kupu ini bahasa anak-anak nggak Pak ini? Iya, bahasa anak-anak. Oke, jadi ini oke ya. Oke. Lalu yang kedua, next. Sarang kedis taler. Ini bahasa anak-anak atau bukan ya? Lebih bahasanya lebih santun ini Bu. Oke. Baik. Yang selevel sama halaman pertama tadi. Ini yang sama dengan Bu Yeni, lan ngajak kedis itu lebih cocok. Artinya lebih sepadan lah dengan yang di awal. Iya, supaya sama ininya, varian bahasanya sama. Jadi lan ngajak kedis ya ini ya? Ya, lan ngajak kedis. Oke. Apakah di sini kalimatnya kalimat yang tidak lengkap? Artinya Ibu dan Bapak, apakah titik? Artinya dengan burung dan ngajak burung gitu. Dan bersama burung gitu. Ya, dan bersama burung. Ya, karena di sini ada titik-titik di awal yang artinya ini adalah kalimat terusan ya dari halaman yang tadi. Kalau misalkan memang kalimat yang memang bersambung, berarti di sini menggunakan titik 3 gitu kan ya. Lalu lan ngajak kedis berarti titik ya. Nah, ya. Okay. Ini juga di sini tambahkan. Baik. Berarti koma ya Bu Emma ya? Oh enggak, tetap aja itu. Titik ya? Iya, karena itu sambung lagi ke halaman berikutnya. Iya. Ya. Di sini baru ada titik. Lan ngajak kedis titik. Nah, ininya jangan lupa Bapak dan Ibu koma titik 3 memakai koma ya. Ini seharusnya Bapak dan Ibu nih yang mencoba nih. Iya. Oke. Baik. Kita percobaan dulu ya. Nah, kemudian untuk yang halaman 3-nya silakan. Punya Bu Yeni bagus itu Pak. Sebenarnya ada mana pelalian jepung aji kertas. Pakai yang itu saja. Oke, baik. Iya demen mepelalian. Mepelalian. Oh. Ya. Baik, ini jangan lupa dibesarkan dulu. Kemudian kita perbaiki cara penulisannya Ibu dan Bapak. Di sini walaupun kita bisa edit kapanpun juga, alangkah lebih baiknya jika kita bisa langsung membereskan gitu kan ya semuanya dalam sekali jalan gitu. Di sini juga paragrafnya bisa macam-macam. Ibu Bapak bisa rata kiri, titik rata kanan atau tengah. Bisa bebas. Baik. Ini sudah. Oke. Sepakat ya? Nah. Berikutnya silakan.
Masih menunggu untuk kalimat berikutnya. Bagaimana dalam bahasa Bali? Ini untuk istana pasir ini dah. Kalau istana apa ya bahasa Balinya? Istana mungkin ya Pak Lanang ya kalau istana. Saya kira istana kerajaan. Tidak perlu istana juga, Pak. Rumah saja juga tidak apa-apa. Oke. Jadi yang dekat dengan hati anak-anak Bali itu kan bukan istana mungkin ya. Iya. Mungkin lebih dekat pura atau apa malahan. Pura juga mungkin tidak, orang-orang melihatnya ini mungkin rumah aja mungkin. Rumah ya. juga bisa gitu. Yang punyanya Bu Yeni bisa iya masih demen ngai rumah uli bias gitu. Baik. Ternyata nanti begini apa ya proses penerjemahan ya. Betul. Nah, ini aslinya begitu Bapak dan Ibu. Jadi jangan-jangan ini Bapak dan Ibu nggak pakai H, Pak, masih gitu. Iya masih demen kayak masih pakai E ya, masih. Itu ya pakai I apa pakai A? Pakai masih gitu. Iya masih. Iya, masih gitu ya. Masih. Ya. Ternyata begini. Baik, menyenangkan ya Ibu dan Bapak. Iya. Oke, ini sudah bisa dieksekusi? Iya. Kita simpan ya. Simpan dulu. Oke. Nah, jadi Ibu dan Bapak, kita tidak sampai selesai dulu ya. Nah, itu tadi sudah disimpan draftnya. Jadi ketika nanti Ibu dan Bapak mau untuk mengulang kembali yang sudah Ibu dan Bapak kerjakan, gitu kan ya, yang sudah kerjakan. Oh mungkin, aduh belum selesai gitu untuk mengerjakannya karena harus mengajar atau misalkan ada kegiatan lain, Ibu dan Bapak bisa melanjutkannya kembali untuk menerjemahkan. Nah, gitu kan ya, nih. Baik. Jadi nanti bisa dilanjutkan lagi. Gitu ya. Sebentar. Nah, gimana kalau kita siapa tahu ya Ibu dan Bapak guru ada yang berminat melanjutkan itu nanti kami akan lihat ya Pak ya. Besok-besok kami akan periksa ini kami akan buka ini sudah dilanjutkan belum gitu ya oleh Ibu dan Bapak guru ya. Gitu ya Pak ya. Izin Ibu Bapak, Ibu Emma kalau ini kan pakai akun saya Bu ya. Oke. Iya. Jadi nggak bisa ya? Iya, jadi kalau misalkan itu Ibu dan Bapak sekalian bisa memilih semua cerita yang ada di sini, gitu kan ya, baik level 1 hingga level 4. Tapi mungkin untuk pertama emergent readers atau level 1 saja, gitu kan. Nanti Ibu bisa membuka semua. Jadi kayak PR dong Bu Emma. Bukan kayak PR maksudnya kalau tidak diicip gitu ya, tidak dirasakan. Diicip gitu kan. Iya. Jadi Ibu dan Bapak silakan bisa memilih semua yang ada di sini dan coba untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Bali gitu kan. Nah, Ibu juga semua Ibu dan Bapak guru di sini juga bisa langsung menggunakan menu translate yang ada di sini. Ya, kira-kira seperti itu. Begitu. Ini mungkin untuk menunya ya. Silakan secara garis besar menu Storyweaver sudah kita bahas bersama di sini. Ibu dan Bapak ada pertanyaan? Ya, terima kasih Bapak Eko Bu Emma. Nah, Bapak Ibu, itu tadi kita sudah belajar langsung praktis ya bagaimana menerjemahkan. Semoga dengan tahu ini kita teman-teman guru yang ada di Denpasar di Bali itu bisa melakukan percobaan penerjemahan seperti tadi bagaimana asiknya kita memilih kata yang sesuai. Ya, Bapak Ibu, ada pertanyaan? Silakan.
Ya, ini bahkan ada yang WA pribadi saya ya. Nanti tolong diinfo ulang cara Baik. pemakaiannya. Nah, agak malu-malu mungkin Pak di dalam room ini untuk bertanya. Ya, Mungkin nanti Bapak Ibu baru akan masuk ada juga rekaman. tadi kali ya. Ya, akan ada rekaman, nanti rekamannya akan dibagikan. Maaf Pak, kalau saya sih nggak malu-malu. Baik, Silakan. Kalau saya karena ini baru sampai rumah, jadi saya baru gabung, itu dah saya minta tolong untuk rekamannya dari awal karena saya nggak ngikut cara penggunaannya ini ya. Terima kasih. Ya, siap Bu. Ya, ada Bapak lagi Ibu, Ibu dan ada Bapak? lagi? Jika tidak, sambil menunggu ya saya akan kirimkan link presensi kita di dalam chat. Sebentar Bapak Ibu ya. Baik. Izin Pak Eri sambil untuk memaksimalkan waktu. Tadi saya Ibu Bapak sekarang sudah melihat tampilan ini untuk membuat sebuah cerita. Tadi saya masuk ke dalam menu utama Create, gitu kan. Dan di sini langsung ada tampilan. Jadi Pak Eri, buku yang tadi mana ya? Nah, buku yang Pak Eri sudah buat ini, mungkin Ibu dan Bapak sekalian juga sudah ada yang mempunyai coretan-coretan atau mungkin sudah punya buku juga tapi belum diketahui gitu kan ya dalam forum ini. Silakan Ibu dan Bapak sekalian bisa untuk menguploadnya ya, mengunggahnya ke Storyweaver. Tapi sekali lagi ini tidak akan tidak berbayar. Tidak berbayar. Jadi lisensinya ya, gitu kan. Gitu lisensinya CC/NC 4.0 artinya orang-orang yang membaca itu bebas membaca, bebas mengcopy, bebas mencetak atau bahkan menjual. Itu yang ada di non komersial, tidak boleh menjual, maaf. Tidak boleh menjual tapi bisa mencetak begitu. Ya. Kalau CC by NC 4.0. Kalau CC non komersial 4.0 internasional jadi tidak boleh diperjualbelikan, tetapi pembaca boleh mencetak ya, boleh menyebarluaskan begitu. Jadi diperlukan kerelaan gitu ya. Iya. Nanti nggak apa-apa ya Pak Eri, semakin kan nanti jadi terkenal kan Pak Eri, dibaca banyak orang gitu loh maksudnya. Ya. Dari seluruh dunia. Menggunakan kata-kata itu Ibu. Iya, dari seluruh dunia loh Pak yang baca. Iya. Ya. Jadi kalau misalkan Ibu dan Bapak gitu kan betul-betul tidak mempunyai bingung gitu kan media untuk bisa media apresiasi dari apa yang sudah Ibu dan Bapak hasilkan produksi, silakan bisa menggunakan Storyweaver di sini. Ibu jago gambar, Bapak jago gambar, silakan Ibu dan Bapak hanya mengunggah gambarnya saja. Ibu dan Bapak mempunyai cerita tapi nggak bisa gambar, Ibu dan Bapak bisa memberikan ceritanya itu ke dalam Storyweaver dan nanti akan dibantu. Misal ya, Ibu dan Bapak hanya bisa menggambar saja. Berarti Ibu dan Bapak bisa nanti membantu penulis untuk bisa memvisualisasikan. Sebaiknya jika Ibu dan Bapak sebagai penulis tetapi tidak bisa menggambar, Ibu dan Bapak bisa unggah dulu ceritanya dan kemudian nanti oleh teman-teman dari seluruh dunia akan dibuatkan gambar-gambarnya. Gitu. Jadi di sini tidak perlu kita mempunyai dua kemampuan sekaligus. Kita bisa hanya mempunyai satu kemampuan saja dan nanti akan bekerja sama dengan teman kita yang lain untuk bisa
menyempurnakan buku cerita yang memang kita inginkan. Begitu Ibu dan Bapak. Baik, ini bisa nanti dicoba ya. Pak Eri langsung bisa coba-coba menggunakan menu ini dan mengunggahnya ke dalam Storyweaver. Baik, ini saya akan cancel. Jadi untuk menu utama sudah rangkum mungkin dalam pertemuan kita. Kali ini silakan Ibu dan Bapak jika ada pertanyaan lagi. Jika ada yang masih mengganjal, boleh. Ya, kita masih ada waktu beberapa menit. Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi presensi yang sudah dikirim di menu chat. Baik, jika tidak tanggapan, boleh mengenai kesannya mengenai Storyweaver ini. Silakan Ibu dan Bapak. Terus kira-kira apa yang akan Ibu dan Bapak lakukan gitu kan untuk memaksimalkan media ini untuk bisa meningkatkan literasi anak-anak. Silakan Ibu dan Bapak. Silakan Bapak Ibu diberikan tanggapannya terkait dengan Storyweaver ini. Boleh Pak Eri mungkin tadi kira-kira siapa Ibu dan Bapak yang belum berkenalan suaranya nih. Oh iya. Saya lihat saja dulu Pak. Di room ini. Oke. Saya tunjuk aja Pak Lanang ya, Pak Lanang. Silakan Pak Lanang diberikan pesan-pesannya karena Pak Lanang ini tadi berkolaborasi juga memberi terjemahan ya. Ya, terima kasih Bapak Eri dan Bapak Eko. Mohon maaf tadi saya kabur karena ada tamu sedikit. Saya lihat dari penjelasan tadi memang di sini berbeda dari yang lainnya. Saya lihat, kenapa saya bilang berbeda? Karena di sini kita bisa langsung berkolaborasi. Tadi kita sudah bagaimana kita menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah itu yang hal positifnya di sini. Jadi nanti kalau anak-anak ingin bahasa Indonesia bisa langsung mengaksesnya. Nah mudah-mudahan banyak dari Bapak Ibu di sini dan yang lainnya yang ada di Bali agar membuat terjemahannya sehingga anak-anak mengenal bahasa daerahnya sendiri, bukan hanya bahasa Bali tapi daerah lain juga diharapkan seperti itu supaya bahasa kita ya, takutnya punah nanti. Nah, satu pertanyaan saya, Bapak, apakah bahasa yang yang kita terjemahkan itu tidak melalui filter dulu atau tidak melalui disaring terlebih dahulu? Takutnya karena seperti tadi kita mentranslate-nya itu ada kekurangan, mungkin ada ahli bahasa yang akan melakukan filter terhadap apa yang sudah kita kerjakan. Nah itu terima kasih Bapak, itu dari saya. Baik, terima kasih Pak Lanang. Jadi silakan, nanti Storyweaver itu ketika kita menerjemahkan atau misalkan kita mengunggah suatu cerita, Storyweaver itu akan memverifikasi terlebih dahulu. Jadi tidak akan langsung kita ceritanya itu langsung klik finish langsung muncul gitu. Tidak, gitu ya. Nanti ada verifikasi dulu apakah ini sudah cocok atau tidak sesuai dengan standar yang sudah diberikan oleh Storyweaver. Seperti halnya yang sudah dikerjakan oleh Badan Bahasa. Badan Bahasa juga di sini sudah memberikan beberapa ratus buku yang terjemahan yang sudah diberikan, tetapi yang ada di Storyweaver saat ini itu belum semuanya, Bapak. Jadi masih harus diverifikasi, harus melalui beberapa tahap yang mungkin itu hanya diketahui oleh pihak Storyweaver sendiri. Begitu, Bapak. Jadi misal seperti yang ada di Badan Bahasa sekarang,
hari ini sudah berapa ya? Karena terus-terusan diperbarui oleh pihak Storyweaver. Hari ini baru segini, ternyata untuk berikutnya sudah, pada hari berikutnya sudah menambah, sudah tambah lagi, sudah tambah lagi. Baik, 241 cerita. Jadi ini akan bertambah dan bertambah. Jadi Pak Lanang juga di sini dan Ibu dan Bapak tidak perlu berkecil hati. Silakan Ibu dan Bapak mencoba untuk bisa menerjemahkan atau misalkan untuk membuat cerita langsung, gitu kan ya. Ibu dan Bapak juga bisa berkolaborasi di sini. Apakah karena jika Ibu dan Bapak lihat di sini ada yang, nah seperti ini. Penulisnya ada 2. Bisa seperti itu. Jadi di sini bisa saling cross check, gitu ya. Nah, jadi misalkan Pak Lanang kurang masih memerlukan tambahan amunisi gitu kan ya, kepercayaan gitu. Apakah sudah betul atau belum gitu tulisan yang saya tulis ini gitu kan. Nah, itu bisa berkolaborasi dengan temannya dan temannya pun juga bisa dimasukkan sebagai penulis di sini. Begitu Bapak. Ya. Jadi seperti halnya juga ilustrator. Ilustrator bisa lebih dari 1. Iya, terima kasih Pak Eko. Bagaimana Pak Lanang, ada feedback lagi? Ya Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Bagus sekali. Jadi yang kita keluarkan nanti memang sudah benar-benar melalui filter yang sudah aturan. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Baik. Ya. Izin Pak Eko, boleh disimpulkan sebelum itu tayang ada proses verifikasi dari tim Storyweaver sendiri ya Pak Eko? Iya. Iya. Ada lagi Bapak Ibu sebelum kita tiba di acara akhir? Ya. Bapak Ibu semua, terima kasih kepada Pak Eko sudah meluangkan waktu untuk memberi kita pencerahan tentang bagaimana tentang Storyweaver, dan terakhir itu Let's Read Asia. Terima kasih juga kepada Bu Emma yang sudah meluangkan waktu juga untuk hadir di tengah-tengah kita, di tengah kegiatan beliau yang akan meeting dengan pihak Storyweaver ya. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru yang telah meluangkan waktunya juga bergabung di dalam ruang virtual ini. Nah, sebagai sesi akhir, mohon Bapak Ibu untuk open kamera, kita akan melakukan sesi dokumentasi. Silakan Bapak Ibu. Ya, kita tunggu lagi beberapa. Oke, ini Bapak Ibu ada yang di ruangan dan sebagainya. Ya, terima kasih Bapak Ibu ya. Kita mulai dari sesi foto di slide pertama. Bapak Ibu juga boleh mengambil picture ya juga. Kita akan sama-sama. Oke, hitungannya 1, 2, 3.